Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama, perkenalkan nama saya Yuniar Berhaloho, NIM 190501068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja serta pasar tenaga kerja. Adapun yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, perubahan tingkat upah. Yang kedua, perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Yang ketiga, harga barang modal turun. Selain itu, permintaan tenaga kerja sendiri dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama, permintaan tenaga kerja jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek adalah jangka waktu di mana minimal satu input produksi tidak dapat diubah. Berkaitan dengan model di atas, kita membuat asumsi bahwa modal tidak dapat diubah atau tetap, sedang tenaga kerja dapat diubah. Yang kedua, permintaan tenaga kerja jangka panjang. Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang memberikan kebebasan kepada perusahaan dalam melakukan penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja dengan mengadakan perubahan terhadap input lainnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih berbagai bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang mengandung biaya paling rendah. Baik, selanjutnya masuk pada materi penawaran tenaga kerja. Adapun pengertian dari penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja ini dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah ia mau atau tidak mau bekerja. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Di antaranya, satu, jumlah penduduk, di mana semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja. Yang kedua, struktur umur penduduk. Dan yang terakhir adalah produktivitas, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan atau keterampilan dari tenaga kerja, maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja tersebut. Sama halnya dengan permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja juga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penawaran tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimaksud dengan penawaran tenaga kerja jangka pendek merupakan suatu penawaran tenaga kerja bagi pasar di mana jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan bagi suatu perekonomian dapat dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu. Yang kedua, penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang merupakan konsep penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan kendala. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja maupun jumlah penduduk. Baik, materi yang terakhir adalah pasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja? Ini diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli tenaga kerja, di mana sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Di sini ada beberapa fungsi tenaga kerja, yakni
Pertama, sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Kedua, sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya.